Yo, what's up guys? Ketemu lagi sama Babe di PBB, podcast buka-bukaan bareng gua di sini. Hey, Podcast Buka-Bukaan bareng Babe. oke guys. Sebelumnya gua mau thank you dulu, sama Rembuk Studio yang sudah mensupport gua, ya asik, di sini mensupport PBB. Oke guys, dan narasumber kita sekarang hari ini, hari ini ada narasumber dari Jogja juga. Semuanya dari Jogja narasumbernya, belum ada yang dari luar Jogja. Namanya Kak Lukita. Halo Kak Lukita, Hai apa kabar? Kak, baik. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kalau kita tinggal di mana? Sekarang tinggalnya di Sleman, Sleman di mananya tuh? di belakang Sleman City Hall. SC, jauh banget. Jauh ya? Iya lumayan. Gitu Gati? Enggak, agak sana dikit. Aku nggak tahu namanya. Naik lagi? Enggak naik Masuk. sih. Serang sih. Oh, Iya. ke arah, di belakangnya sih ya? Mhm. Oke, tadi kesini, tahunya tadi Gojek deh. Iya. Apa online ya? Yes, Gojek. Gojek. Lumayan ya? Ke Enggak. selatan ya? Yes, enggak lumayan juga. Oke. Kegiatannya apa nih? Alhamdulillah aku sekarang full time worker sih. Kak. Full time worker, Yes. bekerja di company. Iya. Salah satu company di Jogja. Yes betul. Bergerak dalam bidang Teknologi. teknologi. Iya. Oke. Apa tuh? Digital marketing kah? Enggak sih, customer service sih Kak. Oh, customer service. Iya. Tadi dengar-dengar nih guys, Kak Lukita nih punya cerita, mau mengangkat cerita tentang NPD. Nah, ini seru guys. NPD nih. NPD itu sama apa narsistik sih ya? Narsistik. Narcissistic personal Personality. disorder. Jadi artinya apa ya? Mempunyai gangguan apa? Narsis yang berlebihan, kepercayaan diri yang berlebihan. Kok bisa ya? Kepercayaan diri itu bisa berlebihan. Oke, sekarang kita tanya Kak Lukita. Kalau kita apa nih problemnya? Apa keresahannya tentang apa? Coba diceritain. Boleh nih. Oke. Aman aja, aman. Aku cerita di sini ya. Boleh dong. Belak-belakan ya. Boleh dong. Jadi gini, Santai Kak. aja. Waktu kecil aku tuh sering banget di-abuse. Oke. Hampir mau dibunuh juga. Hah? Ya, sama ibu kandung aku. Hah? Ya, jadi yang justru yang nge-abusive aku itu justru malah ibu kandung. Serius? Serius. Serius? Demi Allah. Anjir. Itu aku digeret mau dimasukin sumur. Dan itu diliatin sama banyak orang, tetanggaku di depan rumah gitu. Umur? Sekitar umur berapa ya? 9 tahun kalau nggak salah. Masalahnya? Jadi masalahnya aku diem-diem ngambil uangnya ibuku karena mau buat bayar piknik yang belum selesai kan. Terus di situ ketahuan lah. Nih habis itu tuh digebuk, disabet, dibanting, diseret-seret lah gitu. Sampai kamu inget sampai sekarang nih? Iya. Soalnya kan memang memori anak di usia di atas berapa tuh? 3 tahun tuh udah memorinya Kental banget kan. kental. Hmm. Terus Habis itu pikir sebelum itu juga masih banyak sih abusive lainnya dari gitu. ibu? Dan itu aku cuma bisa minta tolong sama ayahku. Tapi ayahku waktu itu masih kerja di luar negeri. Oke, Jadi bingung kan. Tetanggaku cuma liatin doang. Aduh nangis nih jadi ya. nggak apa-apa. Tetanggaku cuma liatin doang. Dan yang menyelamatkan aku di situ itu salah satu saudaranya mbahku. Yang mana adik-adiknya mbahku lah. Di situ aku diajak balik ke rumahnya mbah. Yang mana aku malah tambah dimarahin habis-habisan. Gitu. Nah, lambat laun nih setelah aku dewasa, kenapa sih aku kok digituin gitu? Kenapa sih kayak dunia tuh nggak adil banget sama aku? Dulu waktu aku kecil tuh aku ngiranya semua orang tua tuh bakal melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya, tapi ternyata enggak. Mereka justru mendapatkan hal yang baik banget dari orang tuanya. Di situlah aku sadar, oh ternyata environmentku itu kebanyakan problem yang memiliki emosi yang tidak bagus lah di situ.
Terus dari keluarga mamahku juga itu mohon maaf sebelumnya, mohon maaf mama, dia gimana ya, mereka itu yang lebih ke playing victim. Oke, Hmm. nyalahin orang. Ya, manipulatif. Oh ya? Yes, betul. Manipulatifnya banget. Dan itu nurun ke anak-anaknya. Ya, Oh, ke anak-anaknya. mencontoh jadinya. Ke anak-anaknya mbahku. Dan di situ kah, oh aku tahu nih kenapa mamaku melakukan hal ini ke aku. Oh ternyata ada hal ini nih. Ada akarnya. Di situ. Terus ketika aku SMP, ternyata sifat itu menular, Kak. Bukan menular, lebih ke keturunan. Dan ternyata iya, keturunan NPD itu salah satunya juga bisa menurun atau dan juga menjadi trauma masa kecil. Itu NPD. Iya, lebih ke trauma sih. Kalau Hmm. nurun karena ada contoh. Iya. Iya, yang Dan dicontoh. ketika aku SMP jadi OSIS, jadi ini aku bener-bener nggak mau menerima perkataan orang, nggak mau menerima komen dan apalah pokoknya aku maunya menang sendiri di situ dan siapapun orang yang di dekatku itu tuh aku mesti selalu kayak eee, nge-blame mereka lah, menyalahkan mereka. Jadi kayak menyakiti mereka gitu. Yang mana aku kayak, "Ah ini nggak beres nih sama diri aku nih," Mhm. gitu. Aku belum ke psikolog ya Kak, karena masih SMP dan ketika aku SMP, SMA itu aku di pondok pesantren. Oke. Nah, dan mana aku gampang banget dong, sedangkan di pondok pesantren itu, mohon maaf sebelumnya, gimana ya, senioritasnya masih tinggi. Kok Ya, jadi aku sama adik-adik kelasku, sama yang lebih muda dari aku lah selalu bilang, "Kamu nggak ada adab ya sama kakak kelas kayak gini," oh gitu loh. oh ada senioritas di situ? Iya, Buset. iya dong. Jadi kan Kak, di pondok pesantren tuh kan utamakan adab kepada yang lebih tua Oh gitu gitu? loh. Jadi banyak banyak juga yang apa, nggak punya adab juga sama Iya iya. adik-adiknya gitu. Dan aku mencontohkan hal yang kurang baik di situ. Oke. Nah, di situ ketika aku di pesantren, orang tua aku cerai. Tapi aku nggak nangis, Kak. Aku justru malah menerima hal itu karena itu memang yang terbaik. Soalnya mereka sering bergaduh lah di Oke. situ. Itu umur berapa tuh? Sekitar umur 13, 14. Oh, Itu orang tuaku cerai. oke. Terus pisah. Dipisah. Nah, di situ nih, tapi problemnya tuh justru bukan yang ketika aku kecil ya, Kak, ya. Karena itu aku sudah bisa memaafkan semua. Karena aku udah tahu unsur masalahnya tuh di mana, gitu kan. Mhm. Terus habis itu, mohon maaf, ayahku menikah lagi. Oh, oke. Ya, ketemu sama orang baru yang mana wataknya melebihi itu semua. Ah, serius? Serius, tapi dia nggak abuse secara fisik ya, lebih ke verbal aja. Wah, lebih sakit dong. Nah, lebih sakit dan itu aku rasakannya ketika di remaja hingga dewasa. Itu, wah gila sih Kak, itu aku di rumah kayak, wah udah, Apain ngomong apa aja tuh? lebih ke, "Kamu tuh nggak punya malu ya?" Gitu. Kadang juga mungkin masalah ibuku yang gini gini gini, inget ya kamu ketika tinggal di sana kamu digini gini giniin," kayak gitu. Inget ya kamu tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak ada aku," digituin. Nah, terus kan, suatu saat dia yang bersangkutan, dia itu punya karyawan yang mana aku selalu membela karyawannya. Nah, di situ tuh aku ketika aku membela, "Nih Teh, kamu jangan ikut-ikutan urusan aku," gitu. Aku aslinya pengen bilang, dikira gue nggak punya karyawan," gitu. Tapi kan ya nggak bisa lah, aku nggak Mhm. bisa buat gimana ya, ngomong nada tinggi ke orang tua, Mhm. somehow somehow. Mhm. Tapi akhirnya juga nggak Mhm. bisa sih. Mhm. Ya mohon maaf agak durhaka dikit, tapi mohon maaf. Nah, seterusnya nih Kak, aku mulai sadarin ketika aku kuliah. Ternyata aku NPD nih. Sebentar. Kamu tahu kamu NPD itu apa? Didiagnosa? Pertama aku mendiagnosa diriku sendiri. Kenapa sih aku kok nggak pernah mau mendengar apa omongannya orang? Maksudnya lebih ke pendapatnya orang. Berarti kamu, menganalisa diri sendiri. Awalnya gitu. Kenapa Pakai sih? apa itu? Dengan cara apa? Inisiatif sendiri aja. Jadi mengenal diri sendiri, Mhm. terus keburukan, kelebihan, gitu? Iya, betul. Dan itu waktu itu juga masih zaman-zaman di mana banyak banget FYP atau mungkin lagi viral-viralnya tentang NPD itu. Nah, disitulah aku berobat.
Di situ. Di psikiater. Di psikiater. Aku di diagnosa ini, tapi alhamdulillah belum sampai hanya diagnosa aja. Itu hanya pikiranku aja gitu. Dan ternyata aku juga salah satu korban dari para NPD ini gitu. Oh, berarti sorry, keluarga juga NPD. iya tuh. Yes, dan Bapak maaf. Hmm. Ini ketika bapak aku nikah lagi, yang mana sikapnya dulu mungkin belum seperti itu dan sekarang udah mulai Makin jadi atau gimana? hampir NPD. Sebentar, aku agak bingung ya. Yang dimaksud narsisnya tuh di mananya? Gini Kak, kebanyakan mereka itu nggak mau mendengar. Nggak mau Oke. mendengar, terus maunya, lihat loh aku tuh orangnya gini loh. Itu berlebihan banget. Yang mana setiap orang mesti adalah narsis, ya Iya, kan? iya, iya. Tapi itu udah, wah udah high flag banget itu. Kalau nggak mau terima kritik dan saran itu juga termasuk NPD nggak? Kalau berlebihan iya, Kalau karena sometimes kan manusia juga, jangan kritik aku dong. Ini udah udah aku apa ya namanya? udah Udah saklek aku gitu. iya, udah aku diskusikan sama yang lain. Jadi kalau misalnya ini udah nggak perlu kritik lagi kan somehow juga ada kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya itu udah berlebihan banget bisa didiagnosa sebagai NPD. Oh gitu. Gitu. Dan aku tahu kenapa kok environment aku tuh NPD ya karena itu udah dari psikiaternya yang bilang, oh ternyata kamu ada di lingkungan NPD nih. Jadinya energinya jadi keikut jadi NPD secara tidak langsung. Iya, di Jadi situ. kayak ngajarin ya, secara nggak langsung jadi mencontohkan gitu. Iya, betul Kak. Terus Sama apa yang kamu dapatkan juga ya, abuse itu ya. iya, tapi alhamdulillah aku nggak abuse sih Kak. Lebih masih punya hati nurani ya. Iya, 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 karena kan kayak kita digituin, kita juga nggak mau lah kayaknya nggak gitu ini kan. Yeah. Terus gimana tuh? Terus di situ aku mulai berobat kan Kak. Di situ aku didiagnosa, ternyata environmentmu kayak gini nih gitu. Kamu di rumah diginiin sama siapa aja. Aku sebutin siapa aja nih environmentku yang manipulatif, yang gini-gini. Intinya yang terdiagnosa mungkin NPD gitu. Oke, berarti kamu ada nih, kamu mungkin di umur segini-segini seperti yang kamu ceritakan bahwa ada tuh NPD di dalam dirimu. Tapi aku nggak mau nyebutin aku punya penyakit apa ya Kak di dalam psikologiku. Dan itu ya adalah dulu pernah ke-detect juga. Diagnosa doang. Apa anxiety? Ada juga anxiety dulu. Jadi ya gitulah ceritanya. Terus Oh iya, jadi terus dari akar traumatis itu tuh. Terus habis di situ sampai sekarang tuh aku memilih untuk mending merantau aja. Kerja secara offline dan merantau, jangan work from home. Dulu sempat work from home Kak, yang mana penghasilan gede ya kalau work from home itu. Iya, gede Gede penghasilan. banget. Tapi ketika di rumah atau ketika berdiam bersama mereka itu justru malah Bikin stres. ya bikin stres, yang mana aku kerja jadi nggak fokus, sedikit-dikit aku diteriakin, dikata-katain gitu kan. Jadi kan oke, aku harus memutuskan untuk escape dari lingkungan ini dan aku harus membatasi untuk komunikasi dengan mereka. Dulu tuh aku tuh sering banget, wah ini kalau misal aku tidak mengabari mereka atau tidak gimana ya, tidak memperbaiki diri memperbaiki silaturahmi dengan mereka, aku dosa nggak ya gitu. Pikiranku cuma itu doang. Nah aku cari-carilah, aku konsultasi sama yang lain juga. Ternyata kamu membatasi diri itu termasuk salah satu perlindungan dirimu. Nah di situ oke, jadi aku cukup membatasi dan tidak memutus silaturahmi. Tapi dengan salah satu orang itu aku putus Kak, karena benar-benar aku nggak kuat. Dari? Ya dari salah satu keluarga aku itu. Oh, oke. Siapa? Kalau boleh tahu. Oh, Oke. oke. Iya, iya, iya. Terus. Oke, dari situ aku nggak mau mengabari, yang mana dia selalu minta untuk dikabari. Tapi ketika dia mengabari tuh nanti tiba-tiba nanti ada WhatsApp, kamu ingat dulu gini, kamu tuh nggak punya banyak banget lah. Nah, aku nggak mau mengingat-ingat lagi ya. Nah dari situ Kak, aku mulai escape, dari situ aku
oke, aku sekarang harus escape. Aku udah lulus dari kuliah, aku harus merantau, dan aku harus membatasi komunikasiku dengan dia. Walaupun banyak banget orang yang bilang, bisa nggak kamu pura-pura baik sama dia? Aku nggak bisa. Ketika aku pura-pura baik sama dia, nanti ada waktunya aku diserang. Iya, Sampai sekarang pun masih dicari-cari kesalahanku, Kak. sama si itu Iya, tadi. betul, sama si dia ini. Nah, dan alhamdulillah Kak, plot twist-nya, aku alhamdulillah dapet calon yang mana keluarganya berbanding terbalik nih sama aku. Baik. Baik banget. Waktu itu pernah aku waktu itu awal-awal merantau ke sini, aku masih menghubungi mereka, masih berbaik Mhm, hati lah sama mereka. Itu aku gaji training sama gaji pertama, itu jadi satu. mhm, Yang mana di dalam 2 bulan itu aku nggak bisa ngapa-ngapain. oke. Ya di situ alhamdulillah, orang dari pasangan aku, Mhm. orang-orang dari pasangan aku, alhamdulillah membantu aku. Kamu udah nikah belum? Belum, Pacaran? calon, yes betul, masih pacaran. Berapa lama pacaran? 2 tahun lah, Baru? baru. Baru ya? Ya, Iya. di situ Belum, alhamdulillah, oke. Iya, iya. aku dikasih, di-support materi gitu. Ketika aku sedih, dijemput, diajak jalan-jalan gitu. Kamu cerita juga ke pasangan kamu? Kalau aku digini-giniin, Mhm, yes aku cerita. semua? Semua, semuanya. Aku nggak mau kayak background aku ini kamu harus tahu, dan background kamu pun kamu juga awalnya nge-share ke aku. Masa aku nutup-nutupin semua background aku, kan kayak nggak adil gitu aja sih menurut aku, Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Terus Dan ada nggak mhm, dampak di realita kehidupan nyata kamu sekarang nih, dampak dari, ke-NPD-annya mereka, mhm. terus kena di kamu, lalu di pekerjaan ada nggak? Terus sama di sosialmu? Kalau di sosial nggak, tapi di kerjaan iya. Itu lebih ke kurang fokus jadinya aku, Kak. Kurang fokusnya gimana tuh? Iya, jadi ketika nih orang-orang lagi ngomong panjang nih, ya harusnya, ketika mereka menjelaskan itu tiba-tiba otakku berputar, nggak tahu tiba-tiba, wah ngobrolin kemana nih, otakku kayak ngomong sendiri aja, gitu. Mmm, Jadi sometimes nggak fokus, dan alhamdulillah aku masih rutin buat berobat sih, Kak. mhm, mhm, Udah mhm. lebih membaik sekarang. Berobat ya? Yes, berobat. Harus pakai obat? Ada obatnya, Kak. Supaya apa tuh pakai obat itu? Lebih ke memperbaiki saraf otak aja. Oh, sarafnya? Iya, biar lebih fokus. Oke. Wait, meditasi pernah? Meditasi belum, aku belum pernah ngelakuin. Coba, aku seorang hipnoterapis nih Mhm, ceritanya. Nah, itu bisa membantu walaupun memang ada kasus-kasus di NPD atau kasus-kasus di gangguan aduh aku mau ngomongnya nggak enak banget ya, kayak buk ah, bingung gua guys ngomong. Jadi kan terganggu ya, ada yang perlu diobati secara medis, mhm, ada yang tidak. Nah, yang medis itu ada yang parah pakai medis, tapi kalau misalnya masih sadar kayak dirimu, kayak Kak Lukita nih, bisa diselesaikan dengan subconscious mmm, gitu. Kita kan punya gelombang otak, kita punya frekuensi. Itu bisa diselesaikan sebenarnya dan jembatannya adalah kamu sendiri gitu. Si terapis atau psikolog atau siapapun dia kan menggiring aja, ngasih informasi ke dirimu kan. Nah, dirimu yang menyelesaikan. Jadi kalau misalkan kamu ada keinginan untuk sembuh, untuk beres, itu akan cepat selesai untuk dihilangkan atau dinetralkan. oke. Saranku, coba eh, belajar meditasi gitu, di Reiki atau belajar apa ikut yoga. Itu bisa soalnya, itu bisa Mmm, rilis. Karena harus ada rasa ikhlas, harus ada rasa tulus. mmm, Itu kalau kamu udah muncul rasa ikhlas, ikhlas tuh susah ya.
Nggak susah, itu Susah banget. bahasanya doang gampang. Yang ikhlas lu, yang nggak ikhlas lu, apa dan sebagainya. Susah. Rilis maaf itu susah. Oke. Balik lagi, kalau misalkan kita dengan keimanan kita ya, faith-nya kita, semua agama kan damai, cinta, kasih. Nah, jika kita mampu ngikutin itu rasa sakit hati, rasa apa itu hilang sendiri. Dengan sendirinya kalau ketika udah ya sudahlah, Oke. udahlah, nggak apa-apa. Karena baliknya keimanan, pengalamanku aja lah, pengalaman pribadi. Aku juga hampir ke arah anxiety, cemas berlebihan. Tapi ketika aku tahu aku punya ilmu itu, ilmu hipnosis itu, nah itu aku rilis sendiri. Oh iya, hipnosis adalah ilmu rasa. Hipnotis itu ilmu rasa, gitu. Jadi harus dirilis nih yang sakit-sakit karena bisa jadi penyakit. Eh, Stres berat, gangguan depresi itu bisa jadi penyakit. Jadi apa apa ya bahasanya neuron apa nggak pengen soto sih, nggak pengen so tahu ya. Itu bisa nimbul cancer, sakit ginjal, jantung. Yang aku tahu gitu. Sorry ya guys kalau misalkan ada salah, mohon dikoreksi di komen. Kayak gitu. Bisa timbul penyakit dalam yang jahat-jahat nih, timbulnya sebenarnya 80% tuh dari pikiran. Hmm. Makanya overthinking itu tuh banyakan orang yang stres itu kenanya stroke, jantung. Yes. Nah, trigliseridanya, minyak dalam darahnya banyak. Terus banyak lah penyakit-penyakit dalam yang disebabkan sama gangguan pikiran, stres tadi, depresi dan sebagainya. Nah, itu yang bisa rilis tuh kita sendiri sebenarnya. Kalau kita bisa gitu bisa. Nah, maukah? Nah, itu dia. Pertanyaannya itu doang. Mau nggak nih untuk menjalani hidup ke selanjutnya? Kira-kira mau nggak? Aku sendiri kira-kira mau nggak, Bem? Kamu kayak gini. Aku sendiri aku nggak mau punya penyakit apa aneh-aneh. Makanya ya sudahlah. Toh kita punya, baik lagi ya, kita punya keimanan, punya Tuhan nih. Ketika kita udah nggak mampu, serahin aja. Oke. Serahin aja. Tuhan, tolong kerjain dong. Tolong kerjakan, aku udah nggak mampu. Pengalamanku gitu. Berarti emang harus rilis dulu ya kan? Iya, itu sih yang aku bisa saranin ke teman-teman yang punya cemas berlebih, terus ya gangguan-gangguan. Aku bilangnya sih, kalau aku pribadi aku bilangnya kayak gangguan kejiwaan ya. Kan terbentur kan, dibentur sama banyak hal kan, Iya. jiwanya tuh. Jadinya ada yang trauma, itu kan nanti sakit ke dalamnya. Iya kok. Lebih ke stroke, jantung, danger tuh. Coba deh belajar rilis dulu, belajar ikhlas. Belajar ikhlas tuh sulit, cuman kalau dicoba terus itu akhirnya ya sudah gitu. Positive thinking juga penting. Positive thinking itu penting banget. Contoh gini, misalnya kamu di kantor terus ada temen atau karyawan telat datang, udah mikirnya udah negatif. Telat ini pasti gini, ini pasti gini, pasti gini. Tapi kalau kita mikir positif, oh mungkin dia telat karena ada halangan, ada apa. Itu jadi nggak ada beban di hati, di pikiran nggak ada beban. Rilis. Baik buruknya orang tua kandung itu ya tetap orang tua kita, Iya. ya kan? Mhm. Apapun, apalagi ibu ya, Yes. surganya tetap dia yang punya. Ya. Bapak surga dunia. Itu yang aku tanemin di aku sendiri nih. So, saranku sih sebagai yang mendengarkan listener dari Kak Lukita ceritanya, positive thinking, rilis maaf, ikhlas, positive thinking. Dicoba aja. Apalagi nih kelanjutan nih. Sekarang lebih lega aja sih Kak.
Hmm. Karena udah ada yang bopong ya? Enggak, bukan, Bukan? bukan. Karena lebih, oh, oh penyebabnya ini nih, ini nih. Gitu tuh udah kayak udah tahu, udah kebuka aja gitu. Jadi Hmm. kayak oke, yang ini, oh bisa Disingkirin. nih rilis nih, Oke. dimaafin gitu. Tapi ketika Mas ada yang datang ganggu, wah udah deh cut off gitu. Jangan deket-deket deh. Iya, Ya, gitu ya. Jadi kayak iya, dihindari lah daripada. iya daripada berlanjut semakin sakit kan. Ya udah, mending cut off. Terus di kehidupan apa kerjaan tadi sedikit terganggu. Mhm. Terus tapi real life-nya enggak ya? Enggak. Ya, aku kayaknya taunya kamu adalah guru bahasa Inggris bukan sih? Ya, Oh, kamu English teacher. yes, English teacher. Oh, wah. Sampingannya doang. Oh, sampingannya. Iya, sampingan. Yang utamanya tadi ini. Iya, yang full time. Tetap. Sebagai apa sih, Kak? Kalau boleh tahu? Customer service. Customer service. Ya, English speaker. Oh, wah bisa belajar bahasa Inggris ini. Ada ini lesnya. Ada, tapi sekarang baru tersedia online sih, Kak. Oh, nggak ada yang private one on one gitu. Ah, enggak. Capek. Bukan capek, lebih kayak nggak ada mau di mana. Oh iya sih, bener sih. Atau ketemu di mana gitu di Cafe, co-working enggak. space enggak ya? Enggak. Online ya, lebih Online. gampang. Lebih gampang, lebih fleksibel juga. Berapa tuh per sesi? Atau Ada deh. di promo dong harusnya dong. Masa kok ada gimana? Untuk sekarang sih masih murah sih, Kak. Karena pengalaman aku juga belum banyak kan. Masih pengalaman freelance itu baru 5 tahun. Oke. Jadi masih murah, paling cuma 40.000 doang per pertemuan. Per orang. Per orang. Maksimal berapa pertemuan untuk bisa conversation? Oh, itu Tergantung untuk sampai orang sekarang ya. tergantung orangnya juga. Tapi kalau misal mau konsisten 1 bulan bisa kok. Kalau memang daya tangkapnya cepat ya. Tergantung konsistensinya juga. Konsistensi. Daya tangkap cepat, tapi kalau nggak konsisten juga. Harus dipraktekin sih ya. Iya. Bahasa Inggris ya. Bahasa emang Iya harus mestinya praktek cuma ya. dipraktek. Salah-salah biarin lah ya. Iya. Yang penting betul. berani dulu ya. Pede dulu kan. Benar. Ya kan pede dulu ya. Masya. Guys, gue juga ngomong bahasa Inggris kepleset-pleset mulu kalau mau bule. Oke. NPD. Ada nggak di sekitar kamu yang Yang sama? sekarang. Yang sekarang Sekitar kamu. Temen kayak apa gitu. ada. Oh iya? Mungkin ya. Hah? Nggak tahu sih. Tapi itu bukan NPD. Mungkin dia punya penyakit yang lain. HPD mungkin atau apa gitu. Oke. Oke. Ya atasan lah mungkin. Tapi kan itu juga masih dalam dunia kerja ya. Sometimes kan harus kan. Iya. Aku sendiri OCD. Oh iya. Nggak bisa kotor. Sama sekali. Iya. Oh wow. Nggak bisa kotor aku. Ya kalau masih bisa di apa namanya? Oke lah gitu, nggak apa-apa. Oke. Rumah tuh bersih-bersih hampir tiap setengah jam di rumah. Oh. Sapu, nanti hujan dikit ada air, pel, sapu, pel lagi, sapu, pel lagi. Itu paling parah kira-kira pas di umur berapa, Kak Bambi? Start SMA. Karena mamaku bersihan kan. Ketika mamaku bersihan kan ada contoh nih cara nyapu yang benar kayak gimana, ngepel kayak gimana, kok mamaku bersihan gitu. Aku ngerasa bersih itu enak gitu, nyaman kan kalau tidur. Tapi aku jadi berlebihan. Oke. Ngelebihin mamaku gitu. Jadi kalau aku tidur misalnya di kos temen nih. Numpang tidur di kos temen. Gue numpang tidur dong tempat lu. Lecek, berantakan, aku yang beresin. Baru tidur. Iya. Terus kalau misalkan berantakan gimana-gimana, duduknya sampai Oh, main parah tuh ya, Kak. iya. Apaan sih nih gitu. Gitu. Terus kalau enggak ya ngomong, kalau teman dekat ngomong, "Mbok di resi itu. Mbok ini, aku males ya." Akhirnya aku ngambil sapu, ada pel enggak di sini? Aku yang seneng aja dia. Ya kan? Rajin dong berarti. Kalau baby datang bersih gitu. Biasanya gitu. Teman-teman tuh kalau kamarnya lagi gak beres, pas baby harap teko gitu. Mau datang nih baby nih. Ya udah,
disengajain, dibikin nggak enak, nggak nyaman akunya. Sengaja mereka banyak asap debu rokok gitu kan. Walaupun aku perokok, tapi kalau aku tuh kalau ngerokok rapi, aku kalau ngerokok Kak. Maksudnya debunya juga nggak bertebaran kemana-mana gitu maksudnya? Iya, kalau bertebaran pasti aku ambil tisu, kasih basah, set dilap. Oh wow. Iya, terus di coffee shop misalnya, yang es nih, aku ambil tisu, set, tempel di bawahnya baru gelasnya. Supaya airnya nggak kemana-mana. Karena PR banget nih, kalau airnya kemana-mana lagi gini cek. Oh oke, saya sih. Nah, gimana aku tuh kayak gimana caranya jadi nggak PR gitu. Oh oke. Berarti harus semuanya tuntas dulu sebelum. Tuntas dulu. Oke. Misalnya nih pulang abis nongkrong, kerja nongkrong gitu di luar, seret pulangnya jam 2 sampai rumah nih. Kotor, ngepel dulu. Walaupun secapek apapun, ngepel dulu. Set, sapu, enak, baru tidur. Sampai sekarang? Iya. Wow. Iya. Sedikit mencapekkan diri ya? Iya, sedikit mencapekkan diri. Kayak anakku aja. Anakku tuh kan 7 tahun ya. Aku ajarin bersih. Gitu. Cuci tangan, abis main cuci tangan, abis megang handphone cuci tangan, abis megang handphone main gitu, terus mau maem be gitu kan, cuci tangan. Oke. Loh kan Marvel nggak kotor-kotoran gitu. Kamu habis megang handphone, gitu deh. Gitu. Lucu ya? Iya, jadi terus terlalu ya itu sampai mama aku bilang kamu tuh jangan terlalu bersihan ya aku nggak suka ini kotor ya gitu. Jadi ya gitu itu apa ya baik tapi berlebihan. Sometimes baik, berlebihan juga nggak baik ya Iya jadinya. berlebihan juga nggak baik. Terus misalnya kalau meja gini nih set misalnya ada debu gitu set aku nggak mau nyentuh meja. Nggak mau bersih juga? Iya nggak mau kalau yang nggak kenal gitu. Apa kalau Oke. misalkan lagi misalnya gini set pasti bilang mas ada lap nggak? Oh, oke. Aku nggak mau nyuruh orang tapi ada nggak bendanya nih sini aku lap sendiri aja. Oke. Terus misalnya udah kenal deket gitu, aku risih gitu ada yang kotor berdebu, mas pinjam lap dong. Aku bersihin. Segitunya. Wow. Iya. Jadi kalau misalkan main ke tempat teman kotor, mereka udah nyiapin. Yang tahu aku udah nyiapin. Aku datang, duduk, set, rokok, datang, nih Bem, sapu, ini pel, itu super pelnya di situ, ya. Aku asem. Udah gitu deh. Iya, bersih. Duduk di bawah, mau guling-guling, yang penting Bersih dulu. gitu. Oh wow. Agak parah ya. Iya, sampai ke pasangan juga gitu. Ke semuanya, ke badan, ke semuanya. Wow. Berarti Iya. luluran setiap hari apa gimana Kak? Nah, ini karena saat ini sedang down nih finansialnya, aku tuh agak beban. Anjir pengen beli Vaseline nggak ada. Pengen beli lulur gitu. Oh, berarti thinking twice. Iya. Terus misalnya kan muka aku juga berminyak. Pasti tisu terus. Kalau aku udah gini, ini udah gini nih. Nah, ini butuh butuh gini nih. Nah, butuh. Oh, walaupun tangannya juga agak berair dikit harus. Iya, Wow. harus di. Nah, Wow, steril itu ya. Wow. agak aneh memang. Sakit nggak sih, guys? Sakit nggak tuh? Ya, namanya juga OCD kan nama Iya, penyakit disorder juga. ya. Ya gitu, Kak. Terus NPD tuh, makanya aku agak penasaran nih sama NPD. Narsis, ya memang butuh PD ya. Itu berlebihan ya, PD-nya kayak mengunggulkan diri sendiri. Terus ngomongin yang baik-baik tentang diri sendiri. Terus apa lagi? Pengalaman diri sendiri itu termasuk NPD nggak? Pengalaman diri sendiri itu kan personal branding. Tapi kalau misal terlalu over lah, itu bisa dijadikan ya narsistik aja sih. Itu ya. Ya.
Ya cuman kalau berlebihan terus nggak baik ya. Apapun yang berlebihan emang nggak baik sih. Nggak Bener, bener, baik. bener, Iya, bener, bener. Kak. Terlalu aku mengakukan. Iya, iya, iya. Dan biasanya tuh NPD itu problematik tau, Kak. Walaupun mungkin dia melakukan NPD ke orang-orang sekitarnya gitu. Nanti tuh udah banyak yang tahu, ya dia orangnya problematik gitu. Oh, problematik tuh berarti banyak masalah yang datang atau gimana? Atau troublemaker? Troublemaker. Oh ya? Iya, Oh, dia sering banget membuat bikin masalah gitu. Tapi dia nggak mengakui kalau dia yang membuat masalah. Nah itu. kayak iya nggak sih gitu ya? Masa Mm-mm. masa iya sih kalau aku yang bikin gitu? Ah iya, nggak mau banget disalahin. Misal Oh, kalau misalnya disalahin, aku ngelakuin kayak gini tuh juga karena dirimu yang menyarankan ini gitu. Kamu sih diem aja, makanya aku bikin ini gitu. Kan ini gitu, over. oh. Tapi kalau alasan itu bener? Hmm? Kalau alasan itu ada sebab dan akibatnya? Kalau bener sih nggak apa-apa Nggak ya apa-apa ya? Kak. Tapi kalau nggak ada sebab akibat, Ya gimana? yo oke. Diem aja deh, diem aja nih. Misal NPD nih. Kamu dekat sama seseorang NPD itu, kamu diem aja kamu salah. Hah? Bener Iya Kak? apa? Iya Kak. Kamu diem kamu salah. Gitu Kayak sesegitunya. contohnya? Ini secara pengalaman aku nih, Mm-mm. ya kan. Ini aku jabarin dulu Nggak dari apa-apa, awal ya Kak. nggak apa-apa. Ketika dia udah mulai masuk ke kehidupan Mm. aku tuh orangnya nggak mau menyenggol karena nggak disenggol. Oke. Ya. Nah, aku diem di kamar, aku tetap dicari-cari, dibentak-bentak gitu. Aku melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang dia inginkan, tetap juga disalahin. Jadi kayak bingung aja mau melakukan apa. Gitu Oh, loh. kayak kamu ngapain sih diem aja gitu? Ya, kamu tahu nggak di depan itu loh ada kerjaan. Ya mana sih kerjanya udah beres, sudah aku beresin. Masih ada yang kurang. Dicariin kesalahannya. Ya, ya namanya juga troublemaker Kak. Problematic Oke. biasanya kayak gitu. Apakah troublemaker selalu NPD? Enggak kan? Tapi kebanyakan NPD. Oh gitu? Ya, Troublemaker tuh selalu NPD? nggak selalu, kebanyakan. Kebanyakan? Ya, kebanyakan. Oke, berarti energi negatif yang dia ambil. Oke. Nah kalau misal berdekatan sama orang itu, wah energi kita udah habis Kak. Iya, capek ya? Capek banget. Itu setiap hari itu, wah berapa tahun ya aku. 9 tahun atau 10 tahun deh kayaknya ada aku tinggal di situ. Asli mana sih, Kak, dirimu? Kabupaten Semarang. Oh, di Kabupaten Semarang. Iya. Sekarang di Jogja ngekos. Iya nggak pas. Di daerah tadi itu, belakang SCH itu. Iya. Karena tempat kerjanya di... SCH. Oh, kamu kerjanya di SCH? Iya. Oh. Iya, 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 iya. Iya. Itu mengganggu dirimu nggak kamu punya itu? NPD? Aku yang punya. Mm-mm. Aku udah nggak punya. Oh, sorry. Berarti kamu sudah merasa tidak punya ya? Udah merasa nggak punya. Udah clear? Alhamdulillah udah clear. Udah clear ya? Alhamdulillah udah clear. Udah caranya tahu udah clear? Selalu ya itu Kak, rutin. Dan itu udah sembuh itu ketika aku masih kuliah kok. Aku kan waktu itu masih rajin itu buat Konsumsi? buat konsultasi. Mhm. Di situ aku part time, freelance itu juga hasilnya cuma buat psikiater itu ke psikiater. Mahal Kak psikiater. Berapa ya? Per Sorry, pertemuan itu total habis berapa tuh? Kalau boleh tahu. aku nggak ngitung Kak total. Pokoknya aku setiap sebulan sekali kalau misal anxiety udah mulai kambuh gitu. Pokoknya intinya 1 bulan sekali, 2 minggu sekali harus ke sana. Dan itu setiap kali pertemuan itu sekitar 350. Oke. 300 coy. Lumayan mahal sih. Yang mana Lumayan. mahasiswa itu kan agak Ngopi susah. berapa hari? Iya, 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 iya. Situ. Lumayan mahal. Selesainya di usia berapa? Selesai ya. Aku udah dinyatakan sembuh walaupun nggak sembuh totalis sih kayaknya. Soalnya kadang juga masih narsis juga. Pede banget soalnya aku orangnya. Oke, oke. Itu dinyatakan ketika aku umur 24. Itu Oke. aku udah selesai ini sih. Sekarang usia? Konsultasi. Sekarang 25. Oke, mau 26.
mau 25. Oh, mau 25. Jadi ketika 24 agak awalan dikit lah. Udah kelar. Ya, selesai kuliah dan di situ aku alhamdulillah selesai. Apa yang kamu rasain perbedaannya antara waktu masih dan selesai? Tenang Kak, Tenang. sumpah iya. Jadi kayak melihat semua orang gitu tuh seneng aja. Oke. Dulu tuh kayak melihat orang bangga dikit gitu kayak ngapain sih kok dia bisa bangga aku enggak gitu loh. Oh, Iri. ada irinya. Ya. Tuh. Oh sampai segitunya ya? Sekarang tuh lebih kayak Ya sudah lah. oke, ini kalau misal aku disalahin berarti aku ada salah nih. Tapi kalau misal aku mencari tahu kesalahanku dan tidak ada kesalahan yang aku buat, oh berarti aku nggak salah, aku nggak mau mengaku aku salah. Sekarang udah kayak gitu. Mencari sebab dan akibatnya. Ya. Kenapa nih ngomong kayak gini? Aku salahnya di mana gitu. Ya. Berarti kamu dulu nggak bisa terima kritik. Sama sekali nggak bisa. Sekarang bisa. Bisa banget. Bisa banget. Nerima banget. Nerima banget. Dan kritik itu dijadiin apa? Dijadiin pelajaran buat kamu untuk merubah atau enggak? Iya. Iya. Buat merubah. Ya bagus. Merubah. Berarti sudah bisa rilis kata maaf dengan tulus gitu. Udah. Kalau kata maaf setiap sesuatu emang harus dimaafkan ya. Tapi lebih kayak kalau misal dia melakukan sesuatu yang ada orang yang melakukan sesuatu yang jahat ke aku atau mungkin tidak sesuai lah, itu aku lebih bodoh amat gitu. Oh, daripada jadi beban pikiran. Ya, lebih bodoh amat lah. Oke. Ya, seru juga ya. Terus ada nggak sih pesan yang mau kamu sampein ke audiens yang juga ngerasa NPD? Cepat sadar. Kalau misal kamu emang terdiagnosa seperti itu, cepat sadar aja. Karena itu benar-benar mengganggu semua orang. Karena NPD walaupun dia diceramahin, dinasehatin sebagaimanapun dia tetap nggak mau sadar. Jadi mending sadar aja lah sendiri gitu. Dan buat korban-korban dari NPD, escape. Mau gimana pun caranya escape. Lepas, harus lepas. Zona baru. Iya, ke zona baru. Bukan ke di situ, tapi ke zona baru. Emang harus pergi dari situ. Harus cabut ya? Iya. Kamu nggak bakal bisa merubah NPD. Sama sekali kamu nggak bakal. Kamu ketika NPD nyerang, terus kamu ngungkit-ngungkit masalah dia, kamu juga bakal diserang balik dengan kata-kata yang kamu keluarkan. Gitu. Itu guys, jadi pesan dari Kak Lukita tadi seperti itu. Nyampe nggak nih? Apa mau diulang? Kayak gitu. Oke, kayak gitu. Kayak gitu. Ada lagi yang mau diceritain, disampaikan tentang hal narcissistic personality disorder? Mungkin udah itu juga. Pokoknya kalau misal kamu melihat ini dan kamu merasa bahwa dirimu problematik, cepat sadar. Ingat, di sekitarmu tuh juga manusia. Bukan orang-orang yang selalu ingin memahami dirimu. Gitu. Tuh. Yeah. Dengerin kata gue teh. Tuh ya. Oke, terima kasih Kak Lukita, gitu aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada? Udah, gitu aja. Udah cukup. Oh iya, ada satu pertanyaan dari aku. Apa? Kenapa kakak mau cerita itu di PBB? Wah nih Kak, aku juga melihat background PBB nih awalnya, ini aku bakal diwawancara apa nih, gitu kan. Terus itu, enggak nih, aku udah positive thinking aja, masuk ke sini. Ketika Kak Bambi ngechat itu, gila ini baik banget nih, ini udah kelihatan asik banget nih. Oke, aku berangkat, gitu loh. Jadi, baik banget. Yes, orang-orang PBB tuh keren. Gak suka gitu dia. Oke, guys, terima kasih kalau kita ceritanya membahas tentang NPD ya, narcissistic personal disorder. Jadi buat teman-teman boleh ceritanya Kak Lukita dijadiin bahan edukasi buat teman-teman yang pernah ngerasa atau ngerasa itu sekarang. Sadar cepat. Ya. Sadar cepat. Sadar cuy. Mau ngomong apa lagi gue? Oh yaudah, gitu aja ya. Buat teman-teman yang mau gabung jadi narasumbernya PBB, podcast buka-bukaan bareng BB di sini, silahkan di kolom deskripsi itu ada kontaknya
PBB yang mau pengen cerita di PBB bareng gua di sini yang khususnya berdomisili di Jogja biar cepet aja datangnya gitu. Kalau dari jauh-jauh kan kasihan nanti butuh ongkos gitu dan belum bisa ngongkosin. Kecuali ada sponsor. Sponsor masuk baru. Berarti cuma di Jogja doang ya? Bantul, Sleman? DIY. Oh, Salah oke. kan gua? Mati ini. Oke, DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Buat teman-teman langsung aja pengen jadi narasumbernya PBB bareng di sini, cerita bareng di kolom deskripsi hubungi itu nomornya. Thank you. Kalau kita jangan lupa follow Instagram dan TikToknya kalau kita apa Kak? Miss Lukita. Miss.Lukita. Terus kalau TikToknya lu.kita_n Lukita N. Lu kita N. N. Yoi. Oke, terima kasih teman-teman. See you next content video and Podcast Buka-bukaan. Bareng Babe.